Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah memeriksa 9 hakim konstitusi terkait kasus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi pada putusan uji materi batas usia Capres-Cawapres. MKMK telah memeriksa seluruh bukti dari para pelapor dan kini publik menanti putusan MKMK yang akan dibacakan pada hari ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah memeriksa seluruh hakim konstitusi dan pelapor serta selesai membahas 19 laporan dari total 21 laporan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 9 hakim konstitusi terkait putusan batas usia Capres-Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya pada Selasa 7 November 2023 besok, MKMK akan memutuskan kasus dugaan pelanggaran kode etik dari 9 hakim konstitusi di Gedung MK Jakarta. Ketua MKMK Jimli Asidiki menyatakan laporan dugaan pelanggaran etik paling banyak dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Jimli pun menegaskan bahwa masih terbuka kemungkinan putusan MKMK bisa menganulir putusan MK nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MKMK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, ini juga harus dijawab melalui putusan MKMK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar. Mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna menyatakan bahwa putusan MKMK tidaklah bisa secara langsung membatalkan putusan MK nomor 90. Namun hasil putusan MKMK nantinya bisa menjadi dasar untuk kembali mengajukan uji materi. Apakah norma yang telah diberi tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi itu dapat diuji kembali? Saya mengatakan dalam berbagai kesempatan dapat. Dan itulah cara hukum yang dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku sekarang. Cuma ada syaratnya. Yaitu syaratnya adalah menurut pasal 60, harus ada alasan konstitusional baru untuk mengajukan itu. Untuk admissibility-nya dulu, untuk dapat diterimanya dulu, untuk dapat dibuka kembali dulu kasus itu. Harus ada alasan konstitusional baru. Nah, kemudian dari situ lalu harus dibangun alasan lagi untuk menyatakan bahwa norma pasal 169 huruf Q yang telah diberi penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bertentangan dengan konstitusi. Itu jalannya. Nah, jadi apakah nanti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat berpengaruh dalam pengertian kalau itu dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menjadikan alasan konstitusional baru pengajuan permohonan atau bahkan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya penafsiran Mahkamah Konstitusi, dapat saja kalau dalam konteks demikian. Tapi kalau langsung kemudian membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, tidak, karena itu bukan kewenangan Majelis Kehormatan. Sebagai salah satu parpol pendukung paslon Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Partai Golkar menyatakan akan menghormati seluruh putusan dari MKMK. Namun Golkar meyakini putusan MKMK nantinya tidak akan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena dinilai sudah putusan final. Namun kami meyakini bahwa keputusan MKMK ini tidak akan mengubah terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita harus kembalikan kepada konstitusi kita bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat. Dan karena itu maka kita harus menghormati terhadap keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Kini masyarakat terus bersemangat untuk menanti hasil putusan MKMK dan berharap keputusan yang diambil dapat memberikan rasa keadilan bagi publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.